Hai para pemburu film, selamat datang di Ruang Movies. Kali ini Ruang Movies akan bahas alur cerita film berjudul Isn't It Romantic. Film ini rilis pada tahun 2019, bercerita tentang kehidupan seorang gadis biasa yang tiba-tiba berubah layaknya film komedi romantis. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya dulu ya. Terima kasih. Cerita dimulai dengan Natalie kecil yang asik menonton film Pretty Woman. Tapi kebahagiaannya ini langsung diganggu sang ibu. Dia meminta Natalie untuk sadar bahwa kehidupan tak seindah apa yang dia lihat di dalam film. Tak ada akhir yang bahagia untuk orang-orang seperti mereka. 25 tahun pun berlalu. Natalie dewasa kini tinggal di apartemen sempit bersama seekor anjing bernama Baxter. Dia juga memiliki tetangga bernama Donnie. Di kantornya, Natalie yang bekerja sebagai seorang arsitek malah disuruh ini itu layaknya seorang OB. Saat Natalie asik berbincang dengan sahabatnya Whitney, seorang klien tampan bernama Blake hadir di kantor itu. Tapi Natalie tiba-tiba gugup, karena dia harus mempresentasikan hasil kerjanya pada pria itu. Namun Josh, sahabat lain Natalie, langsung memberi semangat pada Natalie, dan mendorong Natalie hingga ke ruang meeting. Sayangnya di sana Blake justru memesan kopi pada Natalie. Natalie yang pergi membeli kopi akhirnya curhat pada Josh. Dia merasa kalau dirinya tak pernah diperhatikan, apalagi bagi pria kaya seperti Black. Tapi Josh mengatakan bahwa sebenarnya Natalie hanya kurang peka pada apa yang ada di sekelilingnya. Hingga ini membuat Natalie tak sadar pada siapa yang tengah memperhatikannya. Sekembalinya di kantor, Natalie melihat Josh yang terus memperhatikan poster perempuan cantik. Dia juga memergoki Whitney yang sedang menonton film komedi romantis. Natalie meminta Whitney untuk berhenti menonton film itu. Karena semua film romantis selalu memiliki akhir yang sama, di mana seorang wanita hanya akan berakhir bahagia setelah bersama dengan pujaan hatinya. Padahal sebenarnya, dia bisa bahagia dengan berbagai hal yang ada, seperti karir yang bagus dan hal lainnya. Film juga terlalu mengada-ngada karena tidak menggambarkan kenyataan yang ada. Whitney tentu saja menyanggah ucapan Natalie. Josh yang ikut bergabung juga membela Whitney. Dia juga suka dengan film komedi romantis, tapi Natalie tetap tak setuju dengan Josh. Di akhir pembicaraan, Josh mengajak Natalie untuk pergi ke karaoke night, tapi Natalie menolak. Di sana Whitney mengatakan kalau dia merasa bahwa Josh menyukai Natalie. Natalie bilang tak mungkin, apalagi dia sering memergoki Josh menatap stand wanita dengan tubuh sempurna yang ada di depan mereka. Sorenya, Natalie yang baru turun dari kereta api justru dirampok. Dengan berbagai cara, Natalie berusaha mempertahankan tasnya. Dia berhasil merebut tas itu. Tapi sayang, Natalie malah menabrak tiang dan pingsan. Bangun-bangun, Natalie sudah berada di ruang ICU. Yang anehnya, terlihat layaknya ruang VVIP. Ada dokter tampan juga, dan dia justru terpesona dengan mata indah Natalie. Natalie yang keluar dari rumah sakit mendapat pakaian ganti yang sangat elegan. Dia juga nyaris tertabrak. Ternyata, Blake lah pemilik mobil itu. Dan anehnya, Blake sama sekali tak mengenal Natalie. Blake yang khawatir dengan kondisi Natalie mengantar gadis ini pulang. Saat turun dari mobil, Natalie mulai merasa ada yang aneh. Keadaan di sekitar apartemennya tiba-tiba berubah jadi indah. Blake juga bersikap sangat ramah padanya. Pria itu bahkan menulis nomor teleponnya di kelopak mawar dan meminta Natalie untuk menghubunginya. Keanehan kembali terjadi. Apartemen Natalie tiba-tiba berubah indah layaknya apartemen mewah. Anjingnya yang kucil juga jadi bersih dan cantik. Bahkan kini Natalie memiliki wardrobe sendiri dengan berbagai koleksi sepatu dan pakaian mahal. Donnie yang selama ini tidak bersahabat, kini justru bersikap layaknya teman terbaik Natalie. Sama seperti apartemen, kantor Natalie juga menjadi lebih indah dan luas dibanding biasanya. Para pegawai memperlakukannya dengan ramah, tapi anehnya, Whitney yang selama ini menjadi sahabat sekaligus asisten Natalie, kini malah berubah menjadi musuh sekaligus saingan kerjanya. Satu-satunya yang tak berubah hanyalah Josh. Pria itu masih menjadi sahabat Natalie. Josh yang tahu kalau Natalie sedang panik mengajak Natalie jalan-jalan untuk menikmati udara segar. Tapi lagi-lagi Natalie melihat New York yang kini berbeda dari New York sebelumnya. Saat asik berbincang, Josh melihat seorang wanita yang sedang tersedak sesuatu. Josh segera menyelamatkan wanita itu. Ternyata dia adalah Isabella, wanita yang sama dengan wanita yang Natalie lihat di spanduk itu. Josh pun langsung terpesona. Mereka berkenalan dan terlihat saling jatuh cinta. Isabella bahkan mengundang Josh untuk minum dengannya. Josh yang langsung setuju meminta Natalie untuk kembali ke kantornya. Natalie tentu saja kesal, tapi dia justru tersandung dan langsung disambut oleh seorang pria tampan. Natalie yang melihat keadaan benar-benar berubah akhirnya sadar kalau kini dia berada di dunia komedi romantis.
Bukannya senang, Natalie justru ingin kembali. Karena itu, dia segera ke stasiun untuk menemukan perampok itu lagi. Natalie ingin mengulang kejadian yang sama, di mana dia dirampok dan membentur sesuatu agar bisa kembali ke dunia normalnya. Tapi tak ada satupun pria di sana yang mau berbuat jahat pada Natalie. Natalie pun nekat menabrakkan diri ke kereta api, tapi dia justru ditangkap oleh seorang polisi. Natalie mencoba menghubungi seseorang untuk membebaskannya, tapi satu-satunya nomor yang dia punya hanyalah nomor telepon Black. Itu pun dalam bentuk acakan kelopak bunga. Natalie mencoba keberuntungannya. Anehnya, kelopak bunga yang dia lempar langsung membentuk urutan nomor telepon, dan Black pun datang untuk membebaskan Natalie. Di saat yang sama, Natalie mendengar suara aneh layaknya menolok di film komedi romantis. Suara itu mengatakan, jika memang Natalie terjebak di dunia komedi romantis, maka Natalie harus menemukan pria tampan yang jatuh cinta padanya. Dan pilihannya pun jatuh pada Black yang ada di sana. Malamnya, Natalie dan Black bertemu lagi untuk makan malam. Ternyata ini bukan makan malam biasa, karena Black mengajaknya makan di atas feri pribadi. Di perjalanan pulang, Natalie lagi-lagi terjebak dalam adegan romantis, di mana hujan turun dan Black menciumnya. Bangun-bangun, dia sudah berada di kamar Black. Natalie yakin kalau dia akan kembali begitu Black mengatakan kata I love you. Black pun mengucapkan kata I love you pada Natalie, tapi keadaan ternyata tak berubah sama sekali. Natalie yang kesal memutuskan untuk kembali ke apartemennya. Malamnya Josh datang, dia membawa makanan untuk mereka nikmati. Lagi-lagi Natalie mendengar suaranya sendiri. Suara itu mengatakan kalau mungkin bukan Black yang harusnya jatuh cinta pada Natalie. Natalie pun mulai memperhatikan Josh. Tapi saat itu juga Black datang. Josh yang baru tahu kalau Natalie dan Black pacaran terlihat sangat kecewa. Josh pun memilih untuk pergi agar tak mengganggu mereka. Paginya, Natalie dan Black yang sedang jalan-jalan ingin menikmati sarapan. Tapi mereka justru bertemu dengan Josh yang sedang berkencan dengan Isabella. Keduanya terlihat sangat mesra, tapi Natalie tak begitu suka dengan pemandangan ini. Di sana, Isabella mengundang Natalie dan Black untuk datang ke pesta kecilnya. Black tentu saja menerima undangan ini. Black dan Natalie pun bahkan berangkat dengan menggunakan helikopter. Pesta Natalie terlihat layaknya sebuah pesta mewah. Di sana, Natalie mulai muak dengan segala gombalan dan sikap aneh Black. Itu kenapa dia memilih untuk berbincang dengan Josh. Di sana, Josh berkata kalau dia tak menyangka jika mereka akan menemukan pasangan sempurna seperti Black dan Isabella. Padahal, Josh sempat berpikir kalau dirinya akan bersama dengan Natalie. Natalie kaget dan bertanya kenapa Josh tidak mengajaknya berkencan. Tapi Josh mengatakan kalau dia sering melakukan itu, tapi Natalie selalu saja menolak. Natalie pun mulai menyadari kesalahannya, tapi semua sudah terlambat karena Josh dan Isabella justru mengumumkan bahwa mereka akan menikah besok pagi. Hal ini tentu saja membuat Natalie kaget untuk kesekian kalinya. Untungnya Donnie datang. Natalie pun curhat ke Donnie kalau Josh lah orangnya, laki-laki yang harusnya bersama Natalie. Dia baru sadar kalau selama ini hanya Josh yang benar-benar memahaminya. Malamnya, Natalie menikmati pantai bersama Josh. Di sini Natalie mengatakan kalau Josh terburu-buru menikahi Isabella. Josh harusnya menikah dengan orang yang benar-benar dia kenal. Josh tahu apa yang dimaksud Natalie, tapi mungkin ini hanya akan dia lakukan di dunia yang berbeda, karena sekarang dia harus bersiap untuk pernikahannya esok hari. Paginya, Natalie justru bertengkar dengan Black. Dia marah ketika Black mengambil desain rancangannya. Dia tak suka ketika Black memintanya berhenti bekerja dan menyuruh Natalie untuk mengganti nama panggilannya. Natalie yang kesal memutuskan untuk pulang. Di sini Donnie hadir dan menasihati Natalie. Dia bertanya tentang siapa yang sebenarnya Natalie cintai. Natalie berkata bahwa itu adalah Josh, dan dia harus mengatakannya sekarang juga. Seketika Natalie sadar kalau dia harus menghentikan pernikahan itu. Natalie pun berlari ke gereja. Tapi dalam perjalanannya, dia malah terjebak dalam adegan slow motion. Begitu sampai di gereja, Natalie langsung menghentikan upacara pernikahan itu. Isabella tentu saja kesal, tapi Natalie mengatakan kalau Isabella sama sekali tak mengenal Josh. Dia juga meminta Josh untuk berpikir lagi tentang pernikahan itu. Natalie pun menyatakan cintanya pada Josh. Tapi ketika dia hendak bilang I love you, seketika itu Natalie sadar bahwa yang harusnya dia cintai adalah dirinya sendiri. Hal yang harus dia lakukan sebelum mencintai orang lain. Natalie pun menghentikan rencananya untuk mengacaukan pernikahan itu. Dia mempersilahkan Josh dan Isabella meneruskan upacara pernikahan mereka. Dengan hati senang, Natalie langsung naik ke mobil dan pergi dari tempat itu. Tapi saat itu juga, Natalie malah menabrak sesuatu. Natalie terbangun di ruang ICU. Lagi-lagi dengan dokter tampan yang membuat Natalie yakin kalau dia masih terjebak di dunia komedi romantis.
Untungnya, dokter asli datang dan menerangkan kalau yang tadi itu hanyalah seorang aktor yang sedang syuting di rumah sakit mereka. Dia juga berkata kalau Natalie sudah koma selama 18 jam. Natalie yang keluar dari rumah sakit senang saat mendapati New York yang tadinya indah, kini kembali menjadi New York yang dia kenal. Begitu juga dengan apartemen sempitnya. Natalie bahkan bertemu dengan Donnie yang ternyata berpacaran dengan sesama pria. Meski begitu, Natalie tetap memeluk Donnie, karena Donnie sempat menjadi sahabatnya di dunia fantasi. Natalie yang kembali ke kantor lagi-lagi diperlakukan layaknya OB. Tapi kali ini Natalie tak ingin melayani mereka. Whitney yang dia temui juga kembali menjadi sahabatnya. Hal ini tentu saja membuat Natalie senang. Tapi saat di ruang meeting, lagi-lagi Black memesan kopi pada Natalie. Natalie langsung menolak dan mengatakan kalau dia adalah seorang asisten. Natalie pun mulai menjelaskan desain rancangannya. Dimulai dari tempat parkir untuk hotel milik Black. Meski hanya parkiran hotel, tapi ini akan berbeda dari biasanya. Ini akan menjadi parkiran yang nyaman, bukan parkiran yang selama ini orang-orang abaikan. Black ternyata menyukai ide ini. Natalie pun keluar dari ruangan itu. Dia langsung menemui Josh dan meminta Josh untuk berhenti menatap poster Isabella yang ada di depan jendela. Tanpa memprotes ucapan Natalie, Josh meminta Natalie untuk duduk di kursinya. Josh selalu pergi dan duduk di kursi Natalie. Di sini Natalie akhirnya sadar kalau dirinya lah yang diperhatikan Josh, karena wajah Isabella sama sekali tak terlihat dari sana. Josh pun akhirnya jujur kalau selama ini hanya Natalie yang menarik perhatiannya, bukan Isabella atau yang lainnya. Natalie pun memberi sebuah kecupan pada Josh dan mengajak laki-laki itu untuk berkencan dengannya. Untuk pertama kalinya, Natalie benar-benar senang dengan pencapaiannya ini, karena dia menjadi gadis yang lebih berani dan memiliki seseorang yang layak untuk dicintai.